Lagi-lagi permainan yang menarik dan luar biasa pada turnamen terbaru Casablanca Chess 2024 yang mengangkat kembali partai-partai pada era romantis, teman-teman. Kita akan bahas bagaimana pertemuan Hikaru Nakamura menghadapi Bassem Amin. Dan tentu ketika kita melihat posisi awal yang mereka mainkan pada langkah ke-10 gajah ke B6, ini juga dimainkan Magnus Carlsen Vicianam sebelumnya, di mana posisi ini adalah posisi yang pernah dimainkan oleh Sigorin menghadapi Stanis 1889. Dan sebagai cuplikan video kita menyaksikan bagaimana panitia memberikan kertas kepada Magnus Carlsen Vicianam, begitu pula kepada Hikaru Nakamura dan Bassem Amin, sehingga mereka memainkan notasi yang ada di dalam kertas, di mana notasi itu permainan yang pernah dimainkan Sigorin menghadapi Stanis pada tahun 1889. Dan mereka tersenyum tentunya bagaimana pada permainan sebelumnya sering terjadi Evans Gambit mengorbankan juga pion pada langkah keempat. Dan tentu setelah langkah ke-10 gajah ke B6, dari sinilah mereka mulai bermain, teman-teman. Dan kita langsung ke permainan, tetapi sebelumnya bagaimana partai ini terjadi, saya akan juga menunjukkan kepada Anda, di mana dimulai dengan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4 Itali, gajah ke C5 Guccio Piano, dan B4 Evans Gambit, di mana Evans Gambit diterima, C3, gajah mundur Rocade, menteri ke F6, D4, kuda berkembang ke E7, gajah ke G5 mengancam menteri ke D6, menteri ke B3, Rocade, benteng ke D1, dan gajah ke B6. Inilah posisi start mereka mulai bermain. Dan jika Anda belum menyimak bagaimana Magnus Carlsen menghadapi Vicianam, di mana Magnus Carlsen memilih dengan kuda berkembang ke A3. Oke, tetapi pada permainan Sigorin sebelumnya, pion menerima pion. Tetapi Hikaru pada kesempatan ini memilih dengan gajah ke F1. Tentunya ini langkah baru, teman-teman. Oke, dan bagi Anda yang belum menyimak Magnus Carlsen Vicianam, silahkan klik link yang ada di kanan pojok atas. Grandmaster Bassem Amin memilih dengan pertukaran pion sentral, lalu berlanjut kuda ke G6 saat ini, dan kuda ke C3. Bagaimana saat ini hitam melanjutkan? Disinilah langkah meragukan terjadi pada langkah ke-13, kuda menerima sentral, teman-teman. Tetapi yang menjadi tantangan Anda pospil ini, apa opsi terbaik yang dimainkan oleh putih di posisi ini? Bagaimana, teman-teman? Dan Hikaru Nakamura mengetahui opsi terbaik tersebut, benteng dibuat menerima juga kuda, di mana mengorbankan kualitas tempo mengancam menteri yang diharapkan oleh hitam seperti ini. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, apa yang bisa dimainkan yaitu dengan H6 salah satu opsi terbaik. Di sini adalah gajah wajib mundur ke C1, ini pilihan terbaik, teman-teman, di mana menteri dapat juga menghindari ancaman dari benteng ke depan. Kuda misalkan ke sentral, menteri bisa menerima sentral walaupun membuat pion bertumpuk, tetapi juga membuka file benteng. Dan tentu posisi ini pun masih cukup sebanding. Dan cukup berbeda ketika dibuat, teman-teman, gajah mundur misalkan. Mengapa demikian? Karena ke depan meninggalkan pion sentral, di mana kuda menerima gajah ini, sehingga kuda bisa saat ini menerima pion sentral, justru posisi hitam lebih baik. Akan tetapi ketika Bassem Amin langsung memilih dengan terlebih dahulu kuda menerima sentral, maka dieksekusi oleh Hikaru Nakamura, benteng menerima. Di sini gajah juga menerima, teman-teman. Yang diharapkan oleh Bassem Amin seperti ini. Tidak mungkin benteng menerima, kiranya semisal kuda memang menerima, maka akan kembali sebanding. Dapat berlanjut gajah menerima, walaupun gajah ke E3, gajah dipin, C5 akan datang. Kuda ke B5, maka sini menteri ke E7, walaupun didapatkan ke depan kembali pion, teman-teman, masalahnya D6 membuka diagonal gajah, dan permainan pun masih sangat komplikatif ke depan. Tetapi Hikaru Nakamura mengetahui ketika diterima pion sentral ini, maka benteng menerima, berlanjut gajah menerima, kuda ke B5 memforking saat ini, teman-teman, di mana apabila di sini menteri menghindar, maka gajah akan tumbang, tiada kompensasi, sehingga diputuskanlah gajah menerima benteng, mengorbankan menteri. Karena seperti ini, semisal sebuah contoh yang disarankan komputer, gajah menerima pion skak untuk menyelamatkan menteri tempo skak, gajah akan menutup, teman-teman. Oke, di sini juga tempo mengancam menteri, jelas keunggulan pun masih dimiliki oleh Hikaru. Dan kita kembali dikorbankanlah menteri saat ini, maka kuda menerima menteri, pion menerima, dan inisiatif dan juga serangan juga beruntun H4 untuk didorong terus ke depan.
D5 mencoba juga membuka ke depan pion untuk membuka gajah, maka Menteri ke D1 terlebih dahulu menyerang gajah. Gajah ke B2 tidak langsung terburu-buru memukul pion D5, tetapi Menteri mengancam gajah. Gajah kembali, Menteri juga mengancam gajah. Gajah ke C3, lagi-lagi Menteri ke C1 mengancam gajah, mengundang D4 mensupport gajah, barulah H5 saat ini. Kuda mundur juga ke H8 dan E5 berlanjut teman-teman. Benteng ke E8 mengancam juga ke depan mengambil alih file E. Maka coba Anda pause video ini. Di sini juga sebuah imajinasi yang sangat menarik ditemukan oleh Hikaru. Apa yang ia mainkan di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan gajah ke F6, lagi-lagi langkah brilian ditemukan Hikaru. Di sini H6 dimainkan mencegah Menteri ke petak G5. Karena seperti ini apabila langsung diterima pengorbanan gajah, membawa juga pion terlebih dahulu menerima, sehingga Menteri ke depan dapat melakukan skak tentunya di petak G5. Opsi terbaik dari komputer gajah mundur ke B4, maka dilakukan skak, kuda wajib menutup sehingga dimakan kembali membawa gajah ke D3. Benteng K6, maka gajah bisa memukul pion pertukaran, melakukan skak, raja berpindah kuda ke G5, ancaman skakmat pun di petak F7 tak bisa dicegah. Sangat-sangat luar biasa teman-teman. Kita kembali tentunya masih dicoba oleh Amin, yaitu dengan H6, maka berlanjut saat ini Menteri ke F4, lagi-lagi langkah brilian beruntun. Gajah ke B4 baru saat ini. Karena apabila lagi-lagi diterima juga gajah, pion tetap menerima, maka pion H6 sudah terancam. Raja mensupport membawa gajah melakukan skak, mengembalikan raja, Menteri menerima pion, ancaman skakmat ke depan di petak G7 pun tak bisa tercegah teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya. Kita kembali masih dicoba yaitu dengan gajah ke B4, maka berlanjut gajah ke D3 saat ini menguasai diagonal. D5 masih dicoba membuka juga gajah, maka coba teman-teman Anda pause video ini. Ini adalah langkah juga eksekusi ke depan yang dimainkan oleh Hikaru. Apa yang ia mainkan? Bagaimana teman-teman? Ini adalah langkah keempat brilian, yaitu gajah menerima pion G7. Dan di sini kita lihat raja menerima pengorbanan setelah Menteri ke F6 skak. Langkah ke-28, di sini juga Basem Amin menyerah. Mengapa demikian? Apabila dilanjutkan raja tentunya berpindah ke petak F8, maka kuda akan tumbang sia-sia. Apabila ke G8 disupport, maka menerima juga pion, ancaman skakmat oleh gajah ke depan. Apabila F5 mencegah, maka N pasan teman-teman, ancaman skakmat tak bisa dicegah. Apabila gajah juga mengancam, masalahnya saat ini baru juga ke H7, justru ini skakmat. Sangat-sangat menarik bagaimana kombinasi yang terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Hikaru Nakamura 90,8% dengan 4 langkah brilian teman-teman, luar biasa. Dan Basem Amin 77,5%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka pencet like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan membuat kami juga semakin bersemangat lagi dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.